Acara ini kita inisiasi karena ingin lebih memperkenalkan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik sipil, tentang aplikasi SAP 2000. Jadi pengenalan mengenai SAP 2000, bagaimana pengaplikasian SAP 2000 untuk perencanaan bangunan gedung tahan gempa. Pertama bisa mengenal apa itu SAP juga, terus bagaimana pengaplikasiannya. Di workshop ini ada beberapa tool yang tidak kita ketahui, itu bisa langsung ditanyakan secara langsung. Setelah sukses melaksanakan Seminar Nasional Teknik Sipil dan Lingkungan atau SENTIL tahun 2024 dengan tema Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi, pendekatan terpadu untuk masyarakat tangguh pada 2 pekan lalu, Program Studi Teknik Sipil Nusa Putra University melanjutkan kegiatan dengan menyelenggarakan Workshop Teknik Sipil 2024 dengan tema SAP 2000 sebagai software untuk perencanaan bangunan tingkat tinggi pada pekan lalu 9 November 2024 di ruang auditorium Nusa Putra University Cisaat, Sukabumi. Utami Sukmayu Saputri STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Nusa Putra University menyebutkan bahwa alasan utama di balik penyelenggaraan workshop mengenai software SAP 2000 di tahun 2024 yaitu untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai SAP 2000 kepada mahasiswa, terutama mahasiswa teknik sipil, karena SAP 2000 ini sangat dibutuhkan terutama dalam kurikulum dan pengajaran program studi teknik sipil karena terdapat beberapa mata kuliah yang harus menggunakan aplikasi tersebut. Beliau pun menyebutkan bahwa di tahun-tahun berikutnya, program studi teknik sipil berencana mengadakan workshop kembali karena masih banyak software yang harus diperkenalkan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa teknik sipil. Oke, acara ini kita inisiasi karena ingin lebih memperkenalkan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik sipil, tentang aplikasi SAP 2000 karena ini merupakan salah satu aplikasi yang penting dalam dunia teknik sipil. Aplikasi SAP 2000 ini sangat berpengaruh sekali ataupun sangat dibutuhkan sekali dalam kurikulum ataupun pengajaran yang ada di teknik sipil karena memang ada beberapa mata kuliah yang memang harus menggunakan aplikasi tersebut. Insya Allah kita akan mengadakan lagi workshop yang memang berhubungan dengan aplikasi yang ada di jurusan teknik sipil karena tidak hanya SAP 2000 saja tetapi masih banyak juga aplikasi yang harus kita perkenalkan kepada mahasiswa khususnya teknik sipil. Workshop ini, Bu? Saya melihat antusias mahasiswa dalam mengikuti workshop ini dan mereka sudah mulai paham tentang aplikasi SAP 2000 ini. Sementara itu, Insinyur Rizal Maulana STMT IPM ASEAN Eng Apek Eng selaku dosen program studi teknik sipil ITN Yogyakarta yang menjadi pembicara dalam kegiatan workshop ini memberikan apresiasi terhadap antusiasme mahasiswa yang luar biasa. Beliau menyebutkan dalam kesempatan ini beliau memaparkan materi mengenai pengenalan software SAP 2000, pengaplikasian SAP 2000 untuk perencanaan bangunan gedung tahan gempa, dan peran SAP 2000 dalam mata kuliah program studi teknik sipil. Beliau berharap setelah mengikuti kegiatan workshop ini, para mahasiswa dapat terus berlatih mengoperasikan SAP 2000 dan menerapkannya dengan baik. Sebelumnya terima kasih atas undangannya Universitas Nusa Putra pada Bu Kaprodi, Bu Utami yang sudah mengundang saya. Kesan saya sangat baik di sini. Terlihat antusias mahasiswanya cukup tinggi dan juga semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna untuk mahasiswa, terutama mahasiswa yang tingkat-tingkat akhir ya, supaya bisa menjadi pertimbangan untuk materi. Jadi pengenalan mengenai SAP 2000, bagaimana pengaplikasian SAP 2000 untuk perencanaan bangunan gedung tahan gempa. Lalu aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan SAP. Lalu apa peran SAP 2000 untuk mata kuliah Prodi Teknik Sipil. SAP 2000 sangat penting digunakan untuk di Prodi Teknik Sipil. Tentunya SAP 2000 ini salah satu software yang selain itu juga ada beberapa software lainnya. Tetapi untuk perencanaan bangunan gedung tahan gempa kita bisa merekomendasikan SAP 2000 atau ETAPS ya, ETAPS itu
Untuk bisa memahami tentunya kita harus memiliki basic dulu terhadap ilmu teknik sipilnya. Lalu untuk menguasai SAP 2000 kita harus sering praktek, karena ketika kita sudah banyak praktek menggunakan SAP, tentunya langkah-langkah itu tidak akan terlewat dan juga sudah di luar kepala. Ya, harapan saya untuk setelah mengikuti workshop ini supaya bisa menerapkan SAP 2000 di perkuliahan, misal kalau di analisis struktur tertentu, tak tentu, sampai di perancangan konstruksi ya, perancangan bangunan gedung. Alvan dan Cahyanti selaku salah satu peserta workshop Teknik Sipil 2024 menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat bagus karena mengenalkan aplikasi SAP 2000 dan juga pengaplikasiannya pada konstruksi bangunan. Menurut mereka, workshop ini sangat mempermudah mereka dalam mempelajari SAP 2000 karena bisa langsung berinteraksi dan berdiskusi dengan pemateri. Menurut saya sih sekarang kegiatan ini cukup bagus ya, apalagi buat saya yang masih yang baru semester 3 itu. Jadi kegiatan ini cukup bagus. Kenapa? Karena bisa mengenalkan gitu bagaimana nanti ke tahapan selanjutnya untuk kita yang sekarang belajar di teknik sipil. Lumayan banyaknya, dari pertama bisa mengenal apa itu SAP juga, terus bagaimana pengaplikasiannya, terus seberapa penting sih penggunaan SAP ini dalam dunia konstruksi. Kalau untuk kegiatan workshop tahun ini sangat menarik karena beberapa pengajaran yang tidak diajarkan. Pelajaran yang saya dapatkan itu kayak, kan kalau misalkan kita belajar manual dari YouTube, biasanya kan dari YouTube juga. Nah, kalau di workshop ini ada beberapa tool yang tidak kita ketahui itu bisa langsung ditanyakan secara langsung gitu. Kalau di YouTube kan lama gitu kalau misalkan izin mau bertanya juga. Nantikan terus Genusian Flash News selanjutnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru seputar Nusa Putra University. Puji Aurelia, Abdi Mulki, dan Salman Alfariji melaporkan untuk Genusian.